Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aritya Norami dengan NIM 24_007 dari kelas B Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya, yaitu analisis preferensi mahasiswa agribisnis kelas B Universitas Trunojoyo Madura terhadap atribut kos menggunakan metode analisis conjoin. Langsung masuk pada Bab 1 pendahuluan di 1.1 latar belakang. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di Universitas Trunojoyo Madura banyak mahasiswa perantau yang baik dari Pulau Jawa, Sumatera, dari daerah Jakarta, juga banyak mahasiswa-mahasiswa perantau dari daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, mahasiswa perantau ini tentu saja membutuhkan kos sebagai tempat tinggal sementara selama studi di Universitas Trunojoyo Madura, dan keputusan pemilihannya dipengaruhi oleh faktor harga, lokasi, fasilitas, serta lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Maulida dan Syahroni pada 2022, lingkungan kos yang kondusif terbukti mampu meningkatkan motivasi serta semangat belajar mahasiswa, sementara lingkungan yang tidak mendukung justru menurunkan prestasi akademik. Nah, untuk memahami atribut kos apa saja yang diprioritaskan oleh mahasiswa, metode analisis conjoin ini diperlukan agar dapat mengungkap preferensi mahasiswa secara lebih mendalam dan memberikan masukan bagi pemilik kos dalam meningkatkan kualitas layanan kos mereka. Masuk ke 1.2 rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, atribut kos apa saja yang dipertimbangkan mahasiswa agribisnis kelas B angkatan 2024 Universitas Trunojoyo Madura dalam memilih tempat tinggal. Yang kedua, seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing atribut kos, baik dari harga, jarak, fasilitas kamar, dan fasilitas umum bagi mahasiswa agribisnis angkatan 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga, kombinasi atribut kos seperti apa yang menjadi preferensi utama mahasiswa kelas B Agribisnis angkatan 2024 Universitas Trunojoyo Madura. Masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kumbara et al. Pada 2023, preferensi konsumen adalah kecenderungan individu dalam memilih produk atau jasa yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu pilihan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi ini bisa meliputi kualitas, harga, popularitas, dan gaya hidup. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ompu Sunggu et al. Pada 2022, yang dalam konteks perilaku konsumen, keputusan pembelian melalui beberapa tahap, mulai dari pengenalan masalah, pembelian mohon maaf, mulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, hingga keputusan dan perilaku pasca pembelian. Namun dalam studi kasus ini lebih ke keputusan perilaku pasca eh, memutuskan untuk menyewa tempat tinggal, atau dengan kata lain, kos bagi mahasiswa. Nah, analisis conjoin ini merupakan metode multivariat yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan relatif setiap atribut dan mengetahui kombinasi apa yang paling disukai oleh konsumen. Nah, menurut Arianto et al. 2024, kepuasan konsumen sering tercermin melalui preferensi mereka terhadap suatu produk. Dalam pemilihan kos, faktor dominan yang mempengaruhi mahasiswa adalah harga sewa, fasilitas, lokasi atau lingkungan, serta preferensi dari teman atau keluarga. Nah, metode penelitian yang saya lakukan yaitu pendekatannya kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Respondennya yaitu mahasiswa agribisnis kelas B angkatan 2024 Universitas Trunojoyo Madura dengan jumlah sampel 20 mahasiswa. Teknik sampling yang saya terapkan yaitu simple random sampling dengan siapapun bisa menjadi responden, tapi kriterianya harus mahasiswa yang tinggal di kos tanpa adanya kriteria tambahan. Nah, analisis datanya menggunakan metode analisis conjoin dengan dibantu oleh aplikasi SPSS. Tujuan analisis ini yang pertama mengetahui atribut kos apa yang paling dipertimbangkan, yang kedua mengetahui kombinasi atribut kos apa yang paling disukai. Nah, ini merupakan desain atribut dan level sesuai
mini riset yang sudah saya lakukan. Jadi ada 4 atribut, yaitu harga sewa per bulan, jarak ke kampus, fasilitas kamar, dan fasilitas umum dengan masing-masing atribut memiliki 3 level. Nah, di harga sewa, level pertama yaitu di harga Rp300.000 sampai Rp500.000, kemudian di level kedua 500 sampai 800, level ketiga lebih dari 800.000. Untuk jarak ke kampusnya level pertama yaitu sangat dekat, kurang dari 500 meter. Level keduanya dekat, 500 meter sampai 1 kilometer. Level ketiganya jauh, lebih dari 1 kilometer. Untuk fasilitas kamar, level yang pertama yaitu standar, kasur dan lemari. Level keduanya lengkap, kasur, lemari, meja belajar, dan kipas. Untuk level ketiganya sangat lengkap, fasilitas lengkap plus kamar mandi dalam. Untuk fasilitas umum, level atributnya yang pertama minim, hanya ada dapur dan jemuran bersama. Untuk level keduanya sedang, ada dapur, jemuran, dan juga parkir motor. Untuk level ketiganya lengkap, ada dapur, parkir luas, ruang tamu, dan juga wifi bersama. Nah, ini merupakan yang sebelah sini, ini merupakan kombinasi stimuli. Jadi stimulus yang pertama yaitu kombinasi antara atribut lebih dari Rp800.000, jarak jauh, dan fasilitas kamar standar, serta fasilitas umumnya sedang. Untuk stimulus yang kedua, 300 sampai 500 ribu dengan jarak dekat dan fasilitas kamar sangat lengkap, serta fasilitas umum sedang. Untuk stimulus yang ketiga, lebih dari 800 ribu, jaraknya sangat dekat, dan fasilitas kamarnya sangat lengkap, serta fasilitas umumnya lengkap. Untuk stimulus yang keempat, 500 sampai 800 ribu dengan jarak yang sangat dekat, kemudian fasilitas kamarnya lengkap dan fasilitas umumnya sedang. Untuk stimulus yang kelima, 500 sampai 800 ribu dengan jarak jauh dari kampus, kemudian fasilitas kamarnya sangat lengkap dan fasilitas umumnya minim. Untuk stimulus yang keenam, 300 sampai 500 ribu harga harga sewa per bulannya dengan jarak yang sangat dekat dengan kampus, kemudian fasilitas kamarnya standar, fasilitas umumnya minim. Untuk stimulus yang ketujuh, harga sewa per bulannya 300 sampai 500 ribu dengan jarak jauh lebih dari 1 kilometer, kemudian fasilitas kamar lengkap dan fasilitas umumnya lengkap. Untuk stimulus yang kedelapan, 500 sampai 800 ribu dengan jarak ke kampus dekat, kemudian fasilitas kamarnya standar dan fasilitas umumnya lengkap. Untuk stimulus yang kesembilan, lebih dari 800 ribu dengan jarak dekat ke kampus, kemudian fasilitas kamarnya lengkap dan fasilitas umumnya minim. Nah, dari yang sudah saya lakukan di aplikasi SPSS itu menghasilkan 9 stimulus, kombinasi stimulus ini. Baik, masuk ke bab 4 hasil dan pembahasan. Ini merupakan hasil. Oh, mohon maaf sebelumnya. Eh, Baik, sebelumnya saya sudah melakukan tahapan-tahapan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan, tahapan-tahapan analisis yang sudah saya lakukan menggunakan aplikasi SPSS. Masuk ke XPSS, kemudian masuk ke orthogonal design dan generate. Kemudian di faktor name dan faktor label kita isi atribut yang sebelumnya sudah kita siapkan. Untuk mini riset ini atributnya yaitu harga, jarak ke kampus, fasilitas kamar, dan fasilitas umum. Kemudian jika semuanya sudah diisi, kemudian klik define values. Kemudian di value kita isi level atributnya dan di label kita isi dengan keterangannya seperti level 1 300 sampai 500, level 2 500 sampai 800, kemudian level 3 lebih dari 800, dan diisi
eh, selanjutnya seperti jarak, kamar, dan fasilitas. Kita isi juga levelnya, kemudian keterangannya kita masukkan. Dan terus ulangi langkah yang sama sampai ke atribut terakhir. Kemudian klik create new data file, kemudian file, dan kita pilih folder yang sudah kita siapkan. Di sini saya sudah menyiapkan folder analisis conjoin. Mohon maaf, analisis conjoinnya salah ketik, kurang huruf S di analisisnya. Kemudian kita isi dengan stimuli, kita namai dengan stimuli, kemudian di save. Dan oke. Kemudian kita klik stimuli yang sudah kita simpan tadi. Di sini ada 9 stimuli yang dihasilkan dari, dan kemudian kita buat kuesioner untuk disebarkan. Ini merupakan hasil dari kuesioner yang tadi sudah disebarkan. Tinggal di copy, kemudian masuk ke dalam aplikasi SPSS, klik dan paste with variable names. Kemudian ke variable view, dan di measure, untuk yang paling atas kita isi dengan nominal, untuk P1 sampai P9 kita isi dengan scale. Kemudian kita save dengan nama data penelitian conjoin dan dimasukkan ke dalam folder yang sama dengan stimuli tadi. Kemudian bisa di-save. Dan masuk ke dalam sintak dan disesuaikan dengan analisis conjoin kita. Masuk ke file, new, kemudian sintak, dan copy sintak yang tadi sudah kita siapkan, kemudian klik run dan all, maka interpretasinya, hasil analisisnya sudah keluar dan bisa diinterpretasikan untuk dimasukkan ke dalam mini reset.
Kemudian 4.2-nya interpretasi hasil. Jadi setelah dilakukan penelitian menggunakan aplikasi SPSS, untuk utilitasnya ditemukan bahwa untuk harga sewa per bulan yang paling disukai dengan 0,256 adalah harga sewa per bulan berkisar antara 300.000 sampai 400.000. Sementara yang paling tidak disukai oleh mahasiswa adalah harga sewa dengan lebih dari 800.000 rupiah, mendapatkan eh, utility estimate min 0,378. Untuk atribut selanjutnya, jarak ke kampus yang paling disukai oleh mahasiswa adalah eh, level yang kedua, yaitu dekat antara 500 meter sampai 1 kilometer dari kampus dengan utility estimate-nya 0,206. Kemudian yang paling tidak disukai dengan negatif 0,344 adalah jarak ke kampus yang jauh lebih dari 1 kilometer. Kemudian untuk fasilitas kamar yang paling disukai dengan 0,072 adalah fasilitas yang sangat lengkap. Fasilitas lengkap plus kamar mandi dalam. Yang paling tidak disukai adalah fasilitas yang standar, mendapatkan utility estimate negatif 0,094, di mana fasilitas standar ini adalah hanya kasur dan lemari. Untuk fasilitas umum sendiri, yang paling disukai yaitu lengkap, mendapatkan 0,220 dengan 0,222, di mana berarti yang paling disukai mahasiswa adalah adanya dapur, parkir luas, ruang tamu, dan juga wifi bersama. Yang paling tidak disukai yaitu level minim, mendapatkan nilai minus 0,394. Selanjutnya, di important values-nya atau tingkat kepentingan atribut dari keseluruhan, yang paling dianggap penting, yang paling diprioritaskan oleh mahasiswa dalam memilih kos-kosan adalah harga dengan 28,37%. Hal ini merupakan faktor yang paling penting dan paling dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam memilih kos-kosan. Yang nomor dua yaitu fasilitas kamar sebesar 24,14%. Ini adalah faktor yang dipertimbangkan nomor dua. Yang selanjutnya, fasilitas umum mendapatkan 24,01%, hampir sama penting juga dengan kamar. Yang paling terakhir yang dipertimbangkan mahasiswa adalah jarak ke kampus dengan 23,48%. Nah, tapi hal ini juga masih cukup berpengaruh dalam keputusan memilih kos. Untuk interpretasi correlation-nya, jadi berdasarkan nilai korelasi yang bisa kita lihat di sini, bahwa dengan metode Person R dan Candlestal, terlihat bahwa keduanya mendapatkan nilai SIG sebesar 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05. Artinya ketepatan penilaian mini riset ini aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasinya telah signifikan. Nah, kombinasi kos yang paling disukai oleh mahasiswa adalah kos dengan harga 300.000 sampai 500.000 dengan jarak 500 meter sampai 1 kilometer dari kampus, fasilitas kamar sangat lengkap dan juga fasilitas umum yang lengkap. Baik, kesimpulannya adalah mahasiswa agribisnis kelas B angkatan 2024 Universitas Trunojoyo Madura ini paling memprioritaskan harga kos yang terjangkau, berkisar 300.000 sampai 500.000 dengan lokasi dekat kampus 500 meter sampai 1 kilometer serta kamar dan fasilitas umum yang lengkap. Nah, jadi dapat disarankan bahwa penelitian ini bisa menjadi acuan kepada pemilik kos di sekitar Universitas Trunojoyo Madura. Mereka bisa dari penelitian ini disarankan mereka dapat menetapkan harga eh, 300 sampai 500.000 dengan lokasi yang cukup dekat antara 500 meter sampai 1 kilometer dari kampus, fasilitas kamar yang lengkap dan memadai, fasilitas umumnya juga memadai. Nah, kombinasi ini sesuai dengan preferensi utama mahasiswa sehingga dapat meningkatkan daya tarik kos. Ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan, ada 5 referensi di sini. Baik, sekian presentasi dari saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.